Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat-sehat saja ya. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang taksiran bilangan pecahan. Selamat menyaksikan. Taksiran bilangan pecahan terdiri dari taksiran pecahan biasa dan campuran, taksiran desimal, dan taksiran persen. Yang pertama, taksiran pecahan biasa dan campuran. Nah, ketentuan yang pertama untuk memudahkan mengerjakan soal, coba kita lihat ya. Taksiran pecahan biasa dan campuran adalah menaksir hasil operasi hitung dengan cara membulatkan kesatuan terdekat. Maksudnya adalah apabila pembilang kurang dari setengah penyebut, maka dibulatkan ke bawah. Yang kedua, apabila pembilang lebih besar dari setengah penyebut, maka dibulatkan ke atas. Contohnya, 8/10 dikali 95/7. 10 itu setengahnya adalah 5. Nah, karena pembilangnya lebih besar dari setengah penyebut, maka dibulatkan ke atas. 8/10 ini dibulatkan menjadi 1. Kemudian 5/7. 9 5/7. Yang kedua, 7 setengahnya adalah 3,5. Nah, karena pembilang lebih besar daripada setengah penyebut, maka dibulatkan ke atas. Jadi 95/7 dibulatkan menjadi 10. Nah, jadi tadi 8/10 dibulatkan menjadi 1 dikali 95/7 dibulatkan menjadi 10, maka hasilnya adalah 1 dikali 10, 10. Contoh berikutnya, 11 5/6 ditambah dibagi 3 8/10. Nah, coba kita lihat ya. 11 5/6. Setengah dari 6 adalah 3. Nah, seperti yang saya katakan tadi, apabila pembilang lebih besar dari setengah penyebut, maka dibulatkan ke atas. Jadi pembulatannya menjadi 12. Yang kedua, 3/8/10. Setengah dari 10 adalah 5. Nah, sama seperti yang tadi, pembilangnya lebih besar, yaitu 8 daripada setengah penyebutnya. Jadi dibulatkan ke atas. Nah, coba kita lihat di sini kan 3. Berarti pembulatannya menjadi 4. Sama dengan
12 dibagi 4 hasilnya adalah 3. Contoh berikutnya nomor 3. 5/4/5 ditambah 3 2/7 tambah 3 2/7, hasil penaksirannya adalah titik-titik. Nah, sekarang kita tulis ulang ya. 5/4. Setengah dari 4 adalah 2. Nah, pembilangnya yaitu 5 lebih besar dari setengah penyebut yaitu 2. Berarti dibulatkan ke atas. Nah, menjadi 6. Oke. Sekarang 3 2/7 setengah dari 7 adalah 3,5. Jadi 3,5 lebih besar dari pembilangnya, maka dibulatkan ke bawah jadi 3 ya. Nah, sekarang 6 ditambah 3 sama dengan 9. Contoh berikutnya 19 2/8 dikurang 9 11/12. 19 2/8, hasil taksirannya adalah 19 karena pembilangnya lebih kecil daripada setengah penyebutnya, maka dibulatkan ke bawah. Sementara itu 9 11/12 ditaksir menjadi 10 karena pembilangnya lebih besar daripada setengah penyebutnya, makanya ditaksir ke atas menjadi 10. Jadi 19 dikurang 10 hasilnya adalah 9. Oke, lanjut ke yang kedua yaitu taksiran desimal. Nah, taksiran desimal adalah menaksir hasil operasi hitung dengan cara membulatkan semua suku kesatuan terdekat. Dengan ketentuan apabila angka di belakang koma kurang dari 5, yaitu angka 4, angka 3, angka 2, dan angka 1, maka angka pada pembulatan dihilangkan, baik puluhan, ratusan, maupun ribuan, dan seterusnya. Ketentuan yang kedua adalah apabila angka di belakang koma lebih atau sama dengan 5, yaitu 5, 6, 7, 8, 9, maka angka pada pembulatan ditambah dengan 1. Contohnya 16,8 dikali 2,4 sama dengan
16,8 ini dibulatkan menjadi 17. Dibulatkan menjadi 17. Kenapa? Karena angka di belakang koma lebih dari atau sama dengan 5, yaitu 8. Makanya ditambah dengan 1 menjadi 17. Nah, sekarang 2,4. Nah, angka di belakang koma kurang dari 5, yaitu 4. Makanya angka di belakang koma dihilangkan. Jadi dibulatkan menjadi 2 saja. Jadi 17 dikali 2 sama dengan 34. Oke. Contoh berikutnya. Nomor 2. 24,7 dibagi dengan 4,9. Nah, 24,7 ini dibulatkan menjadi 25 karena angka di belakang koma lebih dari atau sama dengan 5, yaitu 7. Makanya dibulatkan menjadi 25. Lanjut, 4,9. 4,9 ini dibulatkan menjadi 5 karena angka di belakang koma lebih dari atau sama dengan 5, yaitu 9. Jadi 25 dibagi dengan 5. Hasil pembulatan 24,7 dibagi 4,9 adalah 25 dibagi 5, hasilnya adalah 5. Oke. Contoh berikutnya. Seratus lima puluh tiga koma 7 ditambah 8,2. 153,7 dibulatkan menjadi 154 karena angka di belakang koma lebih dari atau sama dengan 5, yaitu 7. Nah, lanjut, 8,2 dibulatkan menjadi 8 karena angka di belakang koma kurang dari 5, yaitu 2. Makanya dibulatkan menjadi 8. Sama dengan 154 dibagi 8, ditambah 8 sama dengan 162. Contoh berikutnya. Tiga puluh 32,4 dikurang 5,5 sama dengan 32,4 dibulatkan menjadi 32 karena angka di belakang koma kurang dari 5. 5,5 dibulatkan menjadi 6. Karena angka di belakang koma, maka dibulatkan menjadi 6. Nah, 32 dikurang 6 sama dengan 26. Ketiga adalah taksiran persen.
Taksiran persen adalah menaksir hasil operasi hitung dengan cara membulatkan semua suku yang ada sesuai dengan acuan bilangan persen. Contohnya, %23 dikali dengan 195. Nah, 23 ini karena puluhannya adalah 3 kurang dari 5, maka dibulatkan menjadi 20%. 195 ini angka puluhannya adalah 9 lebih dari 5, maka dibulatkan menjadi 200. Oke. Hasil pembulatannya yaitu 20% dikali 200 sama dengan 40. Oke. Lanjut, contoh yang kedua yaitu 44% dikali 897. 44% dibulatkan menjadi 40% karena angka puluhannya kurang dari 5. Jadi dibulatkan menjadi 40. Nah, yang kedua 897. 9 ini lebih dari 5. Jadi dibulatkan menjadi 900. Oke. Jadi 40% dikali 900 sama dengan 360. Contoh berikutnya. 80% dari 42 atau sama artinya 80% dikali 42. Oke. 80% ini dibulatkan ke bawah karena di sini angka puluhannya adalah 0 menjadi 75%. Kemudian 42 juga dibulatkan ke bawah karena angka puluhannya adalah 2, yaitu kurang dari 5, jadi 40. Sama dengan hasil taksirannya yaitu 75% dikali 40 sama dengan 30. Contoh berikutnya. %97 dari 23 sama artinya 97% dikali 23. Nah, 97 sama artinya atau jika dibulatkan karena angka di belakang koma adalah 7, maka menjadi 100%. Kemudian 23. Angka puluhannya adalah 3. Jadi dibulatkan ke bawah menjadi 20. Jadi hasil taksirannya adalah 100% dikali dengan 20 sama dengan 20. Oke.
Terima kasih.